Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita berjumpa kembali live sharing-sharing tentang bisnis ya. Semoga live selama ini bisa menginspirasi teman-teman di sini sehingga bisnisnya semakin berkembang ya, semakin bagus gitu. Halo Papi, halo harapan Meme. Ada saya sapa dulu ya, ada Mbak Yulian Tirwan ya, ada Mbak Lia, ada Mbak Sari, ada Mbak Sri, oke, ada Lampung, Mbak Ovi ya, ada M Hanzo dari Solo, oke, ada Mas Heri dari Malang. Jadi hari ini saya sharing teman-teman di sini tentang uang atau relasi gitu ya. Nah, ini perlu kita ketahui dalam dunia bisnis supaya apa? Supaya teman-teman di sini bisnisnya bisa berkembang, bukan sekedar berkembang gitu ya. Juga bisa memiliki banyak partner bisnis yang sevisi dan satu pemikiran gitu ya. Kadang kita lihat kok orang partner bisnisnya ganti-ganti gitu ya. Kadang kita lihat juga partner bisnis kok bisa sampai long term gitu loh. Long term banget, bisa sampai puluhan tahun lah, sampai kadang satu orang tuh dijemput oleh maut baru berpisah gitu. Nah, saya pengen teman-teman itu sekarang kan coba jalani bisnis gitu ya, walaupun belum jadi bisnis, tapi kalau coba-coba jadi pebisnis, dijalani punya partner bisnis yang sehidup semati lah, sevisi, sepemikiran, sehidup semati. Nah, itu kan enak banget kayak gitu, daripada gonta-ganti partner bisnis melulu. Nah, nanti saya akan sharing teman-teman di sini uang atau relasi mana yang dulu kita utamakan ya. Sambil menunggu teman-teman kita bergabung, saya sapa kembali. Ada Mbak Lia dari Depok, ini ada Mbak Yuli dari Jogja. Nama nickname-nya mata pedes gitu ya. Kalau saya mata manis, lihat rupiah yang 100.000 yang pink-pink gitu ya. Matanya enak banget. Hari ini merdeka ya, saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan. Kita udah merdeka 75 tahun, seharusnya secara finansial kita juga udah merdeka ya. Jadi bukan mengejar-ngejar finansial lagi ya. Maksudnya merdeka secara finansial itu kita secara kebutuhan udah tercukupi semuanya. Jadi utang tidak ada, penghasilan lumayan, bisa mengcover kebutuhan hidup, bisa nabung, bisa untuk masa depan udah ada. Nah, itu artinya kita udah merdeka finansial. Tapi ukuran sebenarnya itu adalah tidak adanya hutang. Ya, tidak adanya hutang itu sebenarnya kita udah merdeka finansial. Baru kita mikir strategi bagaimana caranya supaya duit kita bertambah banyak. Karena utang itu harus diberesin dulu. Karena kalau nggak diberesin, fokus kita jadi terpecah kan. Ada fokus terpecah bayar hutang, ada fokus terpecah nyari duit gitu. Nah, kalau utang udah beres, fokus kita tinggal nyari uang. Makanya teman-teman di sini kalau belum pernah terjebak utang, jangan terjebak hutang. Ya. Kalau terjebak ya dibayar. Baik, udah 40 yang bergabung, saya lanjut ya. Langsung ke materinya. Mudah-mudahan bisa singkat lah kita sharing ya. Baik, uang atau relasi gitu. Kalau ditanya saya, milih mana, uang atau relasi? Saya juga kalau disuruh milih saya bingung ya, benar-benar bingung. Karena dua hal ini sama penting. Uang di zaman modern saat ini super-super penting. Sangat-sangat penting. Kita beli apapun sekarang udah pakai uang. Jadi kalau tanpa uang, hidup seperti mayat hidup, mau mati pun hidup segan mati tak bisa. Dan hidup kayak mayat hidup gitu ya. Nah, jadi uang atau relasi, kalau disuruh saya milih, saya nggak bisa milih karena kedua hal ini sangat-sangat penting sekali. Sangat-sangat penting sekali ya. Nah, jadi uang tanpa relasi itu nggak mungkin, karena kita menghasilkan uang itu dari relasi. Relasi itu apa? Relasi itu adalah seseorang yang bekerja sama dengan kita, berpartner bisnis dengan kita, atau dia membeli produk kita. Jadi kita punya produk, kita menjualkan, closing, kita baru dapat uang. Itu kan kita menjualnya kepada relasi. Uang tanpa relasi nggak mungkin. Karena dari relasilah menghasilkan namanya peluang. Relasi menghasilkan namanya peluang. Peluang baru bisa menghasilkan uang.
Nah, makanya teman-teman di sini kalau mengutamakan uang tanpa relasi ya nggak mungkin. Nah, atau teman-teman mengutamakan relasi, tapi relasinya tersebut kita berteman, bersahabat, kemudian menghabiskan waktu dari kita kecil sampai kita tua, tapi relasi tersebut tidak ada transaksi uang, nggak bakalan bisa. Kita hidup butuh uang kan, kita menghabiskan waktu kita 1 hari 24 jam berteman, bergaul dengan mereka, tapi tanpa uang, itu juga nggak mungkin. Jadi relasi tanpa uang itu hanya membuang waktu kita secara percuma, menghabiskan waktu aja. Saya telah bergaul dengan banyak sekali lingkungan, dari lingkungan yang lembah hitam, lembah putih, lembah setengah hitam, setengah putih gitu ya. Dulu semua saya bergaul di sana, nggak paham tentang bahwa ada relasi, sekumpulan relasi yang memang harus kita masuk ke dalamnya, tapi di relasi tersebut harus ada perputaran uang. Kalau tidak ada, kita hanya menghabiskan waktu kita. Karena kita kan hidup di dunia ini kan ada waktunya kan, ada jatahnya. Kalau mungkin sampai tua usia 70, 80 tahun saat kita dipanggil gitu kan. Tapi saat ini kan kita masih masa-masa produktif. Kita berteman dengan siapapun gitu ya, misalnya ada 10 orang gitu loh. Tapi 10 orang tersebut tidak menghasilkan uang, ngapain coba? Saya ini bukan pilih-pilih teman, ya bukan pilih-pilih teman. Jadi istilahnya relasi yang miskin, saat ini misalnya kita hanya punya relasi miskin gitu ya, kita bersahabat di sana. Tapi kita males mencari relasi orang kaya. Nah itu namanya pilih-pilih teman. Seharusnya yang miskin ditemani, yang kaya juga ditemani. Nah kalau saya sekarang ya oke, yang lingkungan tidak menghasilkan uang pun saya bergaul di situ, tapi sesekali. Paling banter sebulan sekali atau sebulan 2-3 kali lah. Nah, tapi kalau menghabiskan relasi, ya saya menghabiskan waktu saya di relasi ini, sekumpulan relasi ini, yang ada perputaran uangnya, itu saya bisa menghabiskan waktu setiap hari di sana. Nah, jadi kesimpulannya uang atau relasi dulu, kedua hal ini sama penting. Ya, tapi mana dulu yang kita utamakan tergantung posisi kita saat ini. Jadi kalau posisi kita saat ini belum punya uang, maka kita harus perbanyak relasi. Nanti saya akan sharing ke teman-teman di sini bagaimana cara kita bisa memperbanyak relasi. Ya, nah, semoga teman-teman setelah tahu nanti bisa jadi banyak partner bisnisnya, ya, bisa jadi punya banyak relasi yang baik-baik gitu. Kalau kondisi saat ini teman-teman sudah punya uang, secara materi sudah mapan secara finansial, pakai uang tersebut untuk memperluas relasi lagi. Jadi ada 2 opsi. Sekarang kondisi teman-teman tuh ada di titik mana? Kalau titik relasinya uangnya belum ada, perbanyak relasi. Kalau uangnya udah ada, karena kan dari relasi terciptalah peluang, peluang terciptalah uang. Nah setelah uangnya ada, pakai uang tersebut untuk memperluas relasi lagi. Nah kalau makin luas relasinya makin banyak uangnya. Karena relasi itu artinya rezeki. Rezeki plesetannya rich. Rich itu bahasa Indonesia kaya. Jadi kalau mau kaya, perbanyaklah relasi. Jadi dia udah sejalan gitu. Relasi itu artinya rezeki, rezeki plesetannya rich, rich bahasa Indonesianya kaya. Jadi kalau mau kaya ya perbanyaklah relasi. Itu udah hal yang mutlak. Kalau teman-teman saat ini relasinya cuma 1-2 orang, ya rezekinya ya pasti gitu-gitu aja gitu. Nah, atau bisa jadi relasinya itu 1-2 orang, tapi 1-2 orang itu konglomerat semua, maka teman-teman jadi konglomerat. Tapi kan kecil banget kemungkinan seperti itu, ya. Nah, ujung-ujungnya uang dan relasi ini mesti teman-teman selaraskan. Jadi tidak bisa dipilih salah satu. Mesti teman-teman selaraskan. Maksudnya mesti dijalani bareng. Ya. Nah, tergantung posisi kita sekarang. Kalau udah punya uang, kita bermain di arah-arah memperluas relasi. Kalau belum punya uang, kita fokus memperbesar relasi kita. Ya, jadi tujuannya ini adalah apa? Kita menjadi orang kaya raya. Menjadi orang kaya raya. Nah sekarang oke, kita bahas masuk ya ke materi. Bagaimana cara kita bisa punya banyak uang, bisa menjadi orang kaya raya? Ada berbagai opsi. Yang mudah dulu ya, yang paling mudah itu adalah ya jadi menantu orang kaya. Kalau kita dilahirkan ganteng gitu ya, dilahirkan wajahnya glowing gitu ya, dilahirkan alisnya tebel, pokoknya kalau ngelihat tuh kayak artis-artis, pokoknya artis seganteng banget lah. Nah bisa cari menantu, bisa cari
mertua orang kaya. Kemudian ya udah dia punya anak gadis, nikahin. Nah, maka kita akan bisa jadi orang kaya. Tapi sebelum itu baiknya ambil kaca dulu kan, ambil kaca dulu besar-besar, kemudian berkaca dulu gitu loh. Pantas enggak gitu loh. Kalau enggak pantas ya jangan pakai cara itu gitu ya. Atau cari yang udah single. Misalnya duda janda kaya gitu ya. Kayak Nazarudin kan bisa kaya karena ketemu dengan yang udah single gitu kan. Nah, tapi ya sekali lagi teman-teman di sini baiknya ambil kaca dulu besar-besar, berkaca dulu kan. Pantas enggak? Ganteng enggak gitu loh. Ini lubang hidungnya menghadap ke atas tapi mengharapkan menantu orang kaya itu kan namanya mimpi di siang bolong gitu ya. Udah lubang hidungnya ngadap ke atas gitu mengharapkan orang-orang kaya. Nah, cara kedua, kalau cara pertama, cara kedua teman-teman ganteng ya nggak apa-apa ya. Nah oke, kalau misalnya nggak ganteng pakai cara ketiga. Cari relasi orang kaya kemudian dekati mereka. Simple kan? Cari relasi orang kaya kemudian dekati mereka. Nah, atau cara yang terakhir itu adalah ya bisnis. Nah, cara yang saya pakai itu adalah cara yang ketiga keempat. Karena untuk jadi menantu orang kaya nggak mungkin lagi, saya udah punya istri kan. Untuk dapat yang single lagi nggak mungkin, saya udah punya istri gitu, udah punya menteri pertahanan di rumah gitu ya. Kalau saya ini lagi bisa jadi di Bajoka gitu ya. Maka saya pakai cara yang ketiga kan, dekat dengan orang kaya dan berbisnis. Sekarang pilihan ada di tangan teman-teman di sini kan, ada di tangan teman-teman di sini. Kalau merasa cantik, merasa ganteng, boleh pakai cara pertama, cara kedua. Tapi kalau merasa biasa-biasa aja, ya pakai cara ketiga, cara keempat. Jadi cara ketiga itu kita dekat dengan orang kaya, itulah kita memperbesar relasi kita. Jangan lingkungan relasi kita itu orang miskin semua. Mesti ada orang kayanya. Jadi 6 orang terdekat kita, maksudnya 6 orang sahabat kita, 6 orang setiap hari kita menghabiskan waktu, bagaimana kondisi finansial 6 orang itu, kita akan jadi yang ketujuh. Jadi kalau 6 orang ini masing-masing punya uang 1 miliar, maka kita akan jadi yang ketujuh. Kita juga punya uang 1 miliar. Tapi kalau ke-6 ini pemakai narkoba, kita akan jadi pemakai narkoba. Kalau ke-6 ini penjudi, kita akan jadi penjudi. Jadi hidup kita, keuangan kita, finansial kita ditentukan oleh 6 orang terdekat. Nah, gimana caranya merubah uang teman-teman? Dari 6 orang terdekat ini, misalnya di sini penghasilan 3 juta, 5 juta, 10 juta, 5 juta. Kalau di sini penghasilan 3 juta, ini ditambah dibagi 6, itu penghasilan teman-teman. Tapi kalau ini 3, 5, 10, 5, di sini ada 1 miliar. Ini ditambah dibagi 6, itu uang teman-teman. Saya dulu setelah mengerti konsep ini, saya perhatikan kan, saya berteman dengan lingkungan gitu ya. Oh iya benar ya, ini uang mereka segini, saya juga segini. Kemudian saya mikir kan, bagaimana caranya saya bisa memasukin 1 orang miliarder di lingkungan terdekat saya. Saya mikir caranya, saya kejar, akhirnya saya menemukan orangnya, kemudian saya kejar, dan saya bisa dekati, ternyata betul finansial saya makin membaik. Dan sekarang alhamdulillah banget lingkungan terdekat saya itu 5 orang, 6 orang itu udah miliarder semuanya. Makanya kita ketularan gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk jadi orang kaya, cara pertama tadi apa? Jadi menantu orang kaya. Yang kedua, cari yang udah single tapi kaya raya. Tapi pakai cara ini baiknya berkaca dulu ya, tadi ya, berkaca dulu. Atau kita pakai dekat dengan orang kaya atau bisnis ya. Nah oke, itu yang cara kaya. Kemudian ketiga, saya akan bahas bagaimana kita bisa dekat dengan orang kaya. Kita di usia sekarang ini, usia dewasa ini udah harus memilah-milih lingkungan di mana kita bergaul. Udah harus memilah-milih. Saya pernah masuk ke segala dunia, pernah. Dunia-dunia teman saya di kampung itu kan banyak semuanya. Bukan hanya di kampung, di luar, pokoknya semuanya tuh saya udah pernah ketemu bermacam-macam manusia. Ada manusia yang hitam, ada manusia yang setengah putih, setengah hitam, ada yang manusia baik-baik, ada yang manusia soleh, ada yang manusia fokus di bisnis dan lain-lain. Kita tahu relasi itu akan menciptakan namanya peluang. Peluang itulah baru bisa menghasilkan uang. Kalau relasi kita tidak bagus, maka keuangan kita juga tidak bagus. Jadi kalau teman-teman di sini mau keuangannya membaik, pastikan relasinya bagus, baik.
Dan relasi ini harus ditemukan. Kalau tidak ditemukan, maka seumur hidup kita akan memiliki relasi yang jelek aja. Kalau relasinya jelek, maka hasilnya jelek. Sedangkan kalau relasinya baik, relasinya kaya semua, maka kita akan jadi hasilnya kaya. Simple sebenarnya, simple. Sekarang coba cek keuangan teman-teman saat ini. Apakah dalam kondisi mengenaskan, banyak hutang? Apakah dalam kondisi meringis gitu ya? Kalau dulu saya senang baca buku kan, tapi ada sebuah buku yang ketika saya baca selalu membuat saya menangis. Buku apa itu? Buku tabungan saya yang saldonya itu 0 gitu ya, nggak pernah ada isinya, 0 terus gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini coba cek sekarang kondisi keuangannya itu gimana. Kalau dalam kondisi mengenaskan, kondisi mengerikan, kondisi banyak sekali cicilan, coba cek relasinya. Apakah relasinya ada orang-orang sukses, ada orang kaya? Kalau tidak ada, perbaiki. Ini penting banget, sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Nah sekarang, oke. Setelah saya udah temukan nih, lingkungan, ada sekitar berpuluh-puluh orang di situ. Itu orang lingkungannya bagus banget, solid banget, itu lingkungannya positif banget, lingkungan kaya semua. Gimana cara saya bisa masuk ke sana? Gimana cara saya bisa berteman dengan relasi yang kaya? Nah ini yang perlu saya sharing ke teman-teman di sini. Karena kan saya udah bergaul dengan ribuan orang. Saya tahu, dan saya misalnya ada orang gitu ya. Kalau dia sikapnya tidak bagus, tutur katanya tidak bagus, saya tidak suka. Ketika saya punya peluang, saya tidak akan kasih ke orang ini. Saya tidak akan kasih. Nah sama halnya kan, saya berpikir. Karena kan kalau kita mau dekat dengan orang kaya, kita harus memposisikan diri kita jadi orang kaya dulu. Kita berada di posisi dia. Kita mikir, kalau kita mau mencari partner bisnis, kita mau mencari partner bisnis yang seperti apa? Apakah tutur katanya yang bagus, sikapnya bagus, kebiasaannya baik, integritasnya ada, bisa diandalkan, atau tutur katanya itu tidak bagus sama sekali, suka menghina orang, suka mengejek orang, semua kata-kata kotor keluar. Saya tidak suka yang seperti ini, makanya saya tidak memperlakukan mereka seperti itu. Dulu kata-kata yang hanya keluar dari mulut saya ini kotor semuanya. Setiap saya ngomong kotor semuanya. Nah setelah saya punya anak, kan, setelah saya jadi orang tua, setelah saya punya partner bisnis, ini saya mulai memperbaiki kata-kata saya. Saya berusaha setiap kata yang keluar dari mulut saya ini yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat lebih baik saya diam. Kalau dulu semua kata-kata saya hampir 100% tidak ada manfaatnya. Mengejek orang, menghina orang, kata-kata yang kotor, pokoknya semua nggak beres. Ngajak orang ribut. Nah, makanya kondisi keuangan saya itu sangat-sangat mengenaskan. Sekarang, kalau sudah bertemu dengan orang-orang kaya, relasi yang kaya, bagaimana cara kita bisa dekat dengan mereka? Simple banget, ada 5 hal yang perlu teman-teman perbaiki. Yang pertama adalah tutur katanya. Tutur katanya mesti sopan santun. Tutur katanya itu tidak boleh menggosipkan orang lain. Kita mau berteman dengan mereka, tapi kita duduk, kita menggosipi orang lain. Itu ada orang kaya, ada tetangga saya juga kayaknya sombongnya luar biasa ini. Nah, itu dia langsung, ini orangnya nggak jelas, nggak beres. Kita menggosipi orang lain gitu ya, di depan orang lain gitu. Dia akan berpikir, kalau saya tidak di depan dia pasti gosipin saya. Jadi tutur katanya itu benar-benar harus dijaga. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor, jangan mengeluarkan kata-kata yang negatif, jangan mengeluarkan hal-hal menggosipi orang lain, jangan mengejek orang lain, jangan merendahkan orang lain. Kita harus sering memuji, kita harus mengeluarkan kata-kata yang positif, berterima kasih atau hal apapun, intinya ke arah positif. Kalau tutur kata kita bagus, itu jadi modal kita bisa dekat dengan orang hebat. Itu jadi modal kita. Nah, saya banyak kan teman-teman yang gak beres dari kata tutur katanya ini terus minta peluang dari saya. Apakah saya kasih? Ya nggak mungkin. Kalau saya kasih bisa jadi bisnis saya hancur. Karena dari tutur kata ini yang pertama kali ini udah kelihatan level dia bermain di mana. Nah, makanya perbaiki itu semua, karena kita ini udah dewasa, bukan bermain di posisi anak-anak lagi kan. Kalau anak-anak dulu di usia-usia 10, 15 masih senang ngejek-ngejekan, kata-kata yang kotor dan lain-lain. Di usia kita yang udah 20-an, 30-an di mana masa kita meniti karir gitu ya.
Nah, kita harus memperbaiki setiap tutur kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang bermanfaat. Saya dari yang benar-benar kata-kata yang tidak bermanfaat, saya merubahnya step by step hingga pada akhirnya sekarang ini saya tidak mau menyia-nyiakan setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya. Saya bisa berubah, pasti teman-teman juga bisa. Ya, oke, itu yang pertama, perbaiki tutur kata. Kemudian yang kedua, perbaiki sikap kita. Sikap itu penting. Maksudnya sikap itu punya adab, punya etika. Saya ulangi ya, punya adab, punya etika. Kita mau bertemu dengan orang, janji jam 2. Kita harus on time, sebelum jam 2 udah datang. Adab, etika. Ini enggak. Sikap kita asal-asalan. Janji jam 2, datang jam 3. Kira-kira orang kecewa enggak? Sangat-sangat kecewa. Janji jam 2, sebelum jam 2 udah datang. Kemudian kita menunjukkan kepada mereka adab dan etika kita. Ketika bertemu dengan relasi baru gitu ya, ngomong jangan pegang handphone. Kita lagi ngomong, teman-teman kemudian pegang handphone seperti ini. Saya lagi ngomong dengan teman-teman, teman-teman pegang handphone seperti itu. Saya tersinggung. Sama halnya, saya tidak mau memperlakukan orang lain seperti itu. Saya bertemu dengan teman-teman kan, kemudian teman-teman lagi ngobrol, saya pegang handphone. Secara otomatis teman-teman pasti tersinggung. Terkecuali pembahasannya udah kelar. Teman-teman pegang handphone, monggo silakan. Kalau pembahasannya belum kelar, komunikasi kita belum kelar, pastikan ketika kita komunikasi fokus pada orangnya, bukan pada handphone kita. Sikap etika kita, sikap adab kita itu mempertaruhkan apakah orang suka sama kita atau tidak. Dulu saya tidak ngerti tentang ilmu ini kan, makanya pelan-pelan saya pelajari. Setelah saya pelajari, saya praktekkan, oh ternyata ini yang membuat saya bisa memiliki banyak mitra. Ya, saya memiliki banyak teman dari dulu sampai sekarang. Ternyata yang saya jaga, mulai saya ubah tutur kata saya, sikap saya, adab etika saya jaga. Makanya teman-teman di sini ya, pastikan kalau mau memiliki relasi dari orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya, sikap kita mesti dijaga. Yang paling utama itu adalah tentang adab dan etika. Itu tadi contoh kecilnya aja ya. Misalnya kita lagi ngobrol, jangan pegang handphone dan lain-lain. Itu sebenarnya contoh kecil aja. Masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi gitu. Tapi saya kasih contoh yang paling sering dibuat manusia itu adalah ketika ketemu orang, telat, dan megang handphone ketika lagi komunikasi. Itu paling pantang kedua hal ini. Ya. Nah, makanya mesti dijaga sikapnya. Kemudian yang ketiga itu adalah kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Ya, apakah kebiasaan kita dulu buruk? Misalnya ya, kebiasaan buruk kita itu penampilannya mungkin asal-asal acak-acakan. Saya kan penampilan kebiasakan acak-acakan. Tapi ketika bertemu dengan orang-orang tertentu, bertemu dengan teman-teman di sini, rambut saya sisir, saya pakai baju polo seperti ini. Kalau nanti udah selesai live, saya pakai kaos oblong lagi, rambut acak-acakan lagi. Jadi jangan ketika kita ketemu dengan orang memakai kebiasaan sesehari kita. Jangan seperti itu. Jadi 7 kali 7, 49, setuju nggak setuju, yang penting penampilan. Itu salah satunya kan. Ketemu dengan orang-orang baru, relasi baru, kita mau dekat dengan orang kaya, pastikan kita memposisikan pakaian kita sama seperti mereka. Minimal ya mirip lah. Mereka pakai kaos yang rapi, kemeja rapi, kita beli kemeja yang rapi. Dekat dengan mereka. Jangan kita pakai kaos oblong, bolong-bolong di sini, ya rambut acak-acakan, di sini kumisnya coba. Rambut berantakan. Banyaklah istilahnya nggak ada kejelasan dari wajahnya. Kemudian kita dekat dengan dia, mau mendekati mereka, apa yang mereka pikirkan? Wah ini nggak jelas nih, preman ini mau minta uang ini pasti ini. Ya, nah makanya teman-teman di sini pastikan kebiasaan buruk, bukan kebiasaan buruk sih sebenarnya, kebiasaan sehari kita gitu ya, jangan dipakai saat kita mau bertemu dengan orang-orang baru. Terkecuali teman-teman udah super kaya raya, nggak usah nyari relasi lagi. Teman-teman yang dikejar-kejar relasi, ya itu teman-teman mau pakai baju apapun ya nggak masalah. Tapi selama kita masih merintis, kita mau bertemu dengan relasi-relasi yang kaya gitu ya, kita mesti memperbaiki kebiasaan kita. Bukan hanya kebiasaan berpakaian ya, kebiasaan mandi, bau badan juga harus dijaga gitu ya. Ini di rumah nggak mandi 3 hari nggak apa-apa. Jangan kita ketemu orang kita nggak mandi gitu loh. Ya, kita harus sadar ya, sadar. Kalau misalnya
misalnya ketiaknya bau, ya harus dipakai itu Kalau saya kan memang nggak pakai pemakan buah kan, mudah-mudahan sampai sekarang bau badannya itu nggak ada karena pemakan buah dan banyak minum air gitu. Nah, anak saya paling tahu itu kan, karena sering main-main sama saya kan. Nah, tapi kalau teman-teman di sini misalnya ada memang gejala bau badan dan lain-lain, ketemu dengan orang baru, itu mesti dijaga beneran. Ya, jadi kebiasaan yang kita lakukan gitu ya, saat ketemu dengan orang baru, pastikan kita perbaiki semuanya. Ya, oke, itu penting banget. Penampilan 7x7, 49, setuju nggak setuju, yang penting penampilan itu di awal. Ya, kalau penampilannya kita minimal selevel dengan mereka, bisa jadi lebih gampang masuknya. Kemudian, yang tadi pertama tutur kata, kedua sikap, ketiga kebiasaan, yang keempat integritas. Integritas. Ini harus teman-teman lakukan. Ya, integritas itu number one. Maksudnya integritas itu apa? Bisa dipercaya. Dalam uang kecil maupun uang besar. Teman-teman ketemu dengan relasi baru. Ada transaksi 1 juta. Kemudian tidak diamanahkan dengan baik. Hasilnya teman-teman tipu, ya teman-teman udah dikirim uang, tidak dikirim barangnya, atau kita menipu dia dan lain-lain. Itu kita menghancurkan diri kita sendiri. Orang lain boleh seperti itu, kita jangan. Nah, orang lain boleh seperti itu, kita jangan. Coba kita tiba-tiba ada orang, kita bermitra dengan orang, terus kita kasih uangnya ke dia, tiba-tiba dia menghilang. Kita kecewa nggak? Kecewa berat. Bulan depan tiba-tiba dia muncul lagi, dia minta maaf, dia pengen lagi berbisnis dengan kita. Mau nggak kita berbisnis dengan dia lagi? Kalau mau, itu namanya bodoh. Kalau orang Medan bilangnya pau gitu loh. Ya, orang Medan bilangnya pau, bodoh bin pau. Udah tahu dia nipu kita, ngapain lagi? Ya, buang aja ke laut kan. Nah, sama halnya jangan memperlakukan orang seperti itu. Mereka yang berani ngasih uang ke kita, beli barang dari kita, artinya mereka udah percaya sama kita. Jangan pernah mengecewakan mereka. Integritas ini dibangun dari kecil. Kalau kita belum bisa mengelola uang kecil, kita tidak bakalan bisa mengelola uang besar. Kalau kita tidak bisa dipercaya dari uang kecil, kita tidak akan bisa dipercayai dalam uang besar. Makanya jangan bermain-main dengan uang. Teman-teman pinjam uang 50.000 dari temannya misalnya. Pinjam ya 50.000. Itu wajib dibalikin. Minta ya 50.000 dikasih, minta beda dengan minjem. Ya, beda dengan minjem, minta beda dengan minjem. Kalau minta 50.000 dikasih, nah ini kasih kau deh. Mau dibalikin, intinya dia udah ridho, betul-betul. Tapi minjam dong 50.000. Kita pinjam ini, terus kita balikin. Memang bagi dia uang 50.000 nggak seberapa, mungkin dia orang lumayan gitu loh. Bagi kita mikir kan 50.000 bagi dia kan kecil. Tapi integritas kita diukur dari sini. Jadi kalau teman-teman punya kebiasaan seperti itu, segera hilangkan. Coba kita pikirkan, kapan ya kita pernah pinjam uang 20.000, 10.000, 5.000, 50.000, nggak kita balikin. Nah kita mikir, kalau sempat teringat sekarang, balikin ke dia. Temui 5.000, 10.000. Oh kemarin saya pinjam ini, maaf banget. Saya benar-benar lupa. 5.000 pun balikin, 10.000 pun balikin. Kalau dia nggak mau terima, sedekahkan. Intinya teman-teman harus dipercaya dalam sisi integritas. Kalau mau mendapatkan relasi-relasi kaya. Nah kalau teman-teman dari uang kecil aja nggak bisa dipercaya, ya bermain-main dengan uang-uang seperti itu. Ketika nanti tiba-tiba mendapatkan uang yang besar, teman-teman juga akan memiliki kebiasaan yang seperti itu. Ini kebiasaan yang sangat buruk. Ya. Itu yang keempat, integritas mesti benar-benar diutamakan. Yang kelima, yang terakhir adalah bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Kalau teman-teman mau disukai orang, ini mesti diutamakan juga. Gini loh, bisa diandalkan itu, kita mengerjakan sesuatu, misalnya ya, ini ada sekumpulan relasi baru, kita bisa berhasil udah masuk ke dalamnya. Kemudian ada proyek, ada kerjaan ya, yang sebenarnya ini ya mereka juga bisa mengerjakan. Tapi mungkin ya udahlah karena kita masuk ke sana, ke lingkungan yang itu, mereka ngasih jobnya ke kita. Jangan pertama kali yang kita pikirkan apa? Ada duitnya nggak? Kalau nggak ada duitnya nggak mau lah, ngapain? Capek yang ada.
Kalau teman-teman yang seperti itu mengutamakan uang dulu, relasinya langsung hilang. Saya dari dulu sampai sekarang misalnya ketemu dengan guru saya gitu ya, bertemu dengan orang hebat. Bertemu dengan orang hebat ini, saya mau belajar, memang niat saya mau belajar dari dia kan. Saya berhasil mendapatkan orang sukses, orang kaya dalam lingkungan terdekat saya. Setiap ketemu, saya bawain tasnya, saya jemput di bandara, datang misalnya jam 3 pagi, saya jam 12 standby di bandara. Datang jam 7 pagi, saya jam 3 pagi standby di bandara. Saya tidak telat. Kemudian dari bandara, saya antar ke hotel, saya beli sarapan, tasnya saya bawa, terus pokoknya saya servis habis-habisan. Servis habis-habisan. Apakah setelah itu saya dibayar? No. Dan saya tidak mau dibayar. Apapun yang dia mau, apapun yang relasi saya ini mau, saya sediakan. Misalnya dia pengen bisnis ini, pengen melakukan ini, pokoknya pengen A, B, C, D gitu ya. Ngomong ke saya sekali, saya wujudkan. Dan saya tidak ngomong uang, tidak ngomong uang. Ada uangnya, alhamdulillah. Tidak ada uangnya, alhamdulillah. Bisa diandalkan, ya, ini memperbesar relasi kita. Teman-teman punya teman, bisa diandalkan. Senang nggak dengan orang seperti itu? Dan dia tidak ngomong uang. Senang nggak? Pasti 1000% senang. Betul. Pasti 1000% senang. Dan ketika teman-teman tiba-tiba mendapatkan peluang proyek yang besar, yang pertama kali kita ingat siapa? Pasti dia. Pasti dia. Walaupun dia tidak punya uang, kita akan ajak dia ke dalam proyek ini. Betul. Saya udah pengalaman 18 tahun dalam dunia bisnis. 18 tahun dalam dunia dewasa kan. Orang yang bisa diandalkan, saya senang dengan orang seperti ini. Ini enggak, udah tidak bisa diandalkan, banyak cincong lagi, disuruh A lakuin B, disuruh B lakuin C gitu ya, sok pinter, sok kaya padahal miskin kere bin bokeh. Siapa yang mau berteman dengan orang seperti itu? Nah, kalau kita masih dalam posisi seperti itu, coba perbaiki. Saya pernah punya hutang miliaran. Kenapa hidup saya bisa berubah? Kenapa finansial saya bisa berubah? Kenapa sekarang saya bisa bergaul dengan orang-orang sukses? Yang saya utamakan itu 5 hal. Saya perbaiki tutur kata saya, sikap saya, punya adab, punya etika, punya attitude, kebiasaan saya. Ya, kebiasaan saya kan misalnya saya kemana-mana pakai sendal jepit, kaos oblong. Tapi ketemu mereka nggak bisa seperti itu. Jadi istilahnya harus dirubah lah. Yang keempat tuh integritas, bisa dipercaya. Yang kelima bisa diandalkan. Jadi bukan everything yang kita lakukan tuh semua tentang uang, bukan. Ada kalanya kita bekerja dapat gaji, ya harus dikatakan uang. Tapi ada kalanya yang kita kerjakan itu bukan hanya tentang uang. Kita mesti membangun relasi. Nah, dari relasi inilah baru terciptanya peluang. Kalau teman-teman mau mendapatkan relasi dari orang-orang sukses, yang diutamakan 5 hal ini. Yang mudah-mudahan teman-teman mencatat dan teman-teman bisa mempraktekannya dengan baik. Ini rahasia saya, makanya saya sharing hari ini ke teman-teman. Yang nggak ikut live ya rugi lah ya. Kemudian yang terakhir adalah yang terlarang dari hal ini. Yang terlarang dari hari ini adalah jangan karena uang kita mengkhianati relasi kita. Ini yang paling terlarang, ini yang paling pantang. Kita berhasil masuk ke lingkungan itu. Kita berhasil masuk ke lingkungan itu, kita berhasil mendapatkan relasi itu. Tapi banyak orang yang di pertengahan jalannya mulai rakus akan uang. Mereka jalan proyek dari nol. Jalan bareng-bareng di pertengahan lumayan menghasilkan. Kemudian A ini mulai mikir gimana caranya supaya seluruh 100% profit ini saya yang dapat. Karena profitnya 1 miliar, kalau dibagi 2 jadi 500 juta. Dia langsung mikir ini gimana caranya ini menghilang. Akhirnya ditikung, akhirnya pokoknya dibohongi, akhirnya ditinggalkan dan lain-lain. Dia jalan sendiri. Walaupun dia mendapatkan profit 1 miliar itu, sahabatnya, relasinya hilang. Padahal bisa jadi dia mendapatkan proyek ini karena rezeki ini, rezeki si B ini. Tuhan tuh sebenarnya menitipkan rezekinya pada B. Karena mereka jalan bareng-bareng akhirnya dapat bagi hasil gitu loh. Tapi ini ditinggalin, dikhianati. Walaupun misalnya proyek yang itu dapat dia 1 miliar, dia tidak akan mendapatkan proyek selanjutnya. Percaya kata saya. Makanya kalau teman-teman di sini punya relasi yang bagus, punya mitra bisnis yang bagus, jangan pernah dikhianati.
Kalau udah start dari 0, finish sampai 10, kita mesti jalan bareng-bareng. Namanya manusia, kita berhubungan dengan manusia kan. Kita, manusia itu kan berbagai macam karakter dan lain-lain. Ada yang memang orangnya dominan, ada yang memang orangnya agak slow gitu loh. Kalau ketemu dengan orang yang dominan, ya kita mesti sabar. Ketemu dengan orang yang slow, ya kita mesti mengarahkan bagaimana supaya dia itu punya target. Makanya kalau teman-teman di sini mengkhianati relasi kita, percayalah kata saya, kita tidak akan memiliki relasi-relasi yang bagus. Nah itu yang pertama. Yang kedua, misalnya saya udah beli barang dari seseorang. Dan seseorang ini dia memberikan saya fasilitas yang udah sangat-sangat luar biasa gitu loh. Terus saya tiba-tiba ditawarin dari orang lain dengan harga mungkin sedikit lebih murah, dengan fasilitas lain dan lain-lain gitu ya. Saya mengkhianati mitra saya ini, kemudian saya beli di sini. Itu artinya saya mematikan relasi saya mematikan rezeki saya. Makanya sekarang saya komitmen gitu ya. Dari A, dari 0, saya ke A gitu ya. Maka sampai akhir saya tetap ke A. Saya berpengalaman gitu ya, sudah membina ribuan orang. Saya juga sering diperlakukan orang seperti, adalah beberapa kali diperlakukan orang seperti itu. Dia beli produk dari saya misalnya, pakai fasilitas saya, pakai apapun yang saya berikan dan lain-lain. Tiba-tiba dapat tawaran dari orang lain, dia beli produk dari sini, kemudian dia jualkan kepada sini. Ketahuan saya bilang langsung, kamu mengkhianati saya. Langsung saat itu kamu jalan sendiri, kamu mau jalan sendiri, pokoknya kamu jalan sendiri, saya tidak peduli lagi ya. Kamu jalan sendiri, saya tidak peduli lagi. Saya paling pantang digituin. Saya tidak mau dikhianatin. Sekali saja saya dikhianatin, saya tidak akan peduli dia lagi. Walaupun dia minta-minta maaf dan lain-lain, tidak. Ya, nah makanya itulah yang perlu kita jaga dengan baik gitu ya. Saya tidak mau diperlakukan orang seperti itu, saya tidak mau memperlakukan orang lain juga seperti itu. Jadi untuk hal-hal terlarang ini, jangan karena uang kita mengkhianati relasi. Ya, baik itu saja, sekian live dari kita, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman di sini. Nah kalau ada mau ditanyakan silahkan ya, semoga bermanfaat. Nanti 2 hari lagi kita bakalan live ya. Oke, saya cek dulu ya. Kalau teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya tunggu ya, mungkin ada sekitar 5 menit lah. Ini ada guru saya ini. Guru besar saya ya, Pak Ipo Right. Selamat malam Mas Ipo. Wih, ada Mbak Astrid lagi, wih istrinya Pak Ipo gitu ya. Jadi saya belajar banyak hal lah, hidup saya itu berubah dari guru saya ini, Pak Ipo Right ini ya. Saya kalau ketemu guru saya gitu ya, langsung keringat dingin keluar gitu ya, entah kenapa. Langsung keluar keringat dinginnya gitu. Oke, silakan. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Saya scroll dulu ya. Bagaimana menjaga relasi coach gitu ya. Bagaimana menjaga relasi coach. Tadi saya sudah bahas dari awal sampai akhir gitu ya. Nanti kan saya save lagi di IG Live. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Nanti lusa udah saya hapus. Jadi diulangi lagi. Kalau bisa itu dicatat gitu. Ini penting banget. Gimana caranya kita bisa mempunyai relasi dan kita bekerja sama selama bertahun-tahun lamanya dan relasi itu tetap terjaga. Jadi jangan karena uang kita menghalalkan segala cara, itu nggak boleh gitu. Intinya seperti itulah. Auto grogi katanya. Itu kalau kita ketemu dengan sosok gitu ya, istilah kita yang mengubah hidup kita gitu ya. Kadang bisa gemeter gitu loh. Entah kenapa, saya juga heran gitu ya. Padahal ketemu orang-orang kaya gitu ya, super kaya, saya biasa-biasa aja gitu loh. Tapi kalau ketemu guru yang berilmu tuh kadang saya bisa gemeter gitu. Nggak tahu ya, mungkin ini namanya alam bawah sadar yang bermain gitu ya. Coach, gimana cara bertemu dengan orang kaya gitu loh? Ya gampang kan, bertemu dengan orang kaya, kita bisa ke deketin saya juga bisa lah kan Mbak Ovi ya. Mbak Ovi kan dekat dengan saya gitu ya. Istilahnya setidak banyaknya juga udah punya relasi orang kaya.
juga kan mitranya Mas Rizky kan, Mas Rizky itu kan sebenarnya sekarang itu omsetnya udah kalau ditotalin udah hampir semiliaran juga gitu loh. Jadi omsetnya itu udah miliarder juga ya, omsetnya itu udah miliaran juga. Walau belum masuk kategori miliarder tapi udah tembus juga omset miliaran. Jadi Mbak Ovi ini sebenarnya sekarang sudah berada di tempat yang tepat gitu ya. Relasi yang ada hari ini disyukurin dengan baik. Bagaimana mempertahankan relasi yang maunya harga murah, coach gitu. Nah, tadi saya udah bilang, kalau misalnya kita udah kasih dia fasilitas yang bagus, produk yang bagus, segala yang kita punya udah kita kasih, kemudian dia mendapatkan tawaran lebih murah dari yang lain gitu ya, dia beli dari sini, lepas saja udah. Berarti dia relasi yang tidak amanah. Teman-teman jaga capek yang ada. Kalau saya seperti itu, lepas saja udah. Kecewa, pasti kecewa banget. Ya, tapi kalau kita pertahankan terus, itu kecewanya tidak bakalan hilang. Nah, sekali aja misalnya dia lepas, kita kecewa paling 2-3 hari, habis itu dia udah hilang. Nah, tapi kalau dipertahankan terus, itu kecewanya bergulung terus. Makanya ya saya seperti itu aja. Kamu mau beli di sana, monggo silahkan. Udah itu aja. Saya tidak pusing-pusing lagi hal-hal seperti itu. Ngapain dipaksakan, ayo beli di saya, ayo beli di saya, ayo beli di saya. Nggak ada gunanya seperti itu. Ya, ingat rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu ya. Kalau menjadi pihak yang dihianati terus gimana coach gitu ya. Nah kadang itu kita harus berkaca juga gitu ya. Kenapa kita bisa dihianati orang? Mungkin kita pernah mengkhianati orang. Saya dulu juga seperti itu kan. Saya beberapa kali juga dihianati orang. Dulu sebelum saya paham ilmunya, saya juga pernah mengkhianati orang. Makanya saya perbaiki diri saya. Mudah-mudahan yang di atas itu ya Allah itu mengirimkan relasi-relasi yang bagus di masa depannya. Dan sekarang alhamdulillah banget ya ratusan mitra bisnis saya itu orang-orang hebat semuanya, orang-orang yang keren banget, orang-orang yang sangat-sangat amanah, orang-orang pejuang, fighter semuanya dan calon miliarder yang berkah berlimpah gitu. Itu yang sekarang saya miliki itu kayaknya rezeki yang luar biasa lah gitu ya. Jadi kita jangan mengkhianati orang, kuncinya di situ dulu. Nanti sisanya biar di atas yang kasih rezekinya ke kita ya. Pak, caranya ketemu orang kaya tadi udah saya bahas ya. Berbuat kepada orang apapun tuh yang sekiranya orang lain berbuat hal yang tidak sama, tidak padamu, Anda berkenan dan ridho. Belum makan kali, kenapa gemeter? Apakah ada program yang kita buat dengan relasi agar selalu seimbang dalam mencapai target? Tadi yang saya bilang, yang 5 hal itu, kita perbaiki tutur kata kita, sikap kita, kebiasaan kita, integritas kita bisa diandalkan. Kelima hal ini kita fokuskan aja. Itu relasi akan senang dengan kita. Ya, intinya ya kita jangan berbuat hal yang mereka nggak suka. Kalau berbuat sesuatu kepada mereka yang nggak suka, ya secara otomatis mereka juga akan menghilang gitu. Kondisi saya sekarang alhamdulillah sudah mapan dan lagi gabung dengan bisnis yang sistemnya harus dari bawah. Gimana caranya supaya bisa cepat berkembang? Kalau dari bawah itu bagus. Jadi bukan kita lihat kondisi uangnya, bukan melihat kondisi seberapa mapannya teman-teman saat ini. Teman-teman misalnya mau jadi mitra bisnis saya gitu kan. Saya tidak menerima uang dalam jumlah yang besar. Saya benar-benar mau teman-teman mulai dari nol. Dari nol, step by step perlahan naik. Tujuannya apa? Agar pondasinya itu kuat. Kadang ada orang yang punya uang tapi adabnya nggak punya, etikanya nggak punya. Nah, ketika dia tidak punya adab, tidak punya etika terhadap gurunya, terhadap leadernya, terhadap mentornya, ini dia tidak bakalan berkembang. Walaupun misalnya dia punya uang, hatinya itu nggak tenang, hatinya itu nggak bahagia. Tapi kalau misalnya dia mulai dari nol dan mau diajar, teachable, punya adab, punya etika, step by step dia naik levelnya, kalau dia melejit itu dia akan menjadi pengusaha yang berkah, berlimpah, yang pokoknya orang tuh senang lah, ridho lah lihat dia tuh kaya. Bukan ketika dia kaya itu malah jadi orang tuh iri sama dia. Tapi orang tuh senang sama dia, dia makin kaya tuh kita makin senang. Kalau saya ngelihat guru saya gitu ya, kalau guru saya itu kan memang saya doakan jadi triliuner gitu ya. Jadi saya seneng guru saya itu jadi punya hartanya tuh triliun gitu loh. Tapi kalau misalnya saya dengki gitu ya, saya nggak pengen dia dapat harta triliun, itu tandanya mungkin hartanya itu nggak bagus dapatnya. Tapi kalau caranya bagus, kita mulai dari bawah, orang kaya, kitanya kaya, orangnya seneng lihat kita gitu. Saya pengen saya juga seperti itu, saya pengen mitra-mitra bisnis saya juga seperti itu. Makanya di komunitas saya itu ya,
Saya paling menekankan, coba tanya lah ya, kalau ada ketemu gitu, atau teman-teman nanti mungkin suatu saat jadi mitra saya. Saya paling menekankan tentang adab, etika, attitude, atau apapun. Paling saya tegasin. Kalau misalnya dia tidak mau diajar, tidak teachable gitu ya, tidak punya adab, etika, walaupun dia punya uang, lebih baik dia di bisnis yang lain, jangan di sini. Karena di sini ini memang dididik secara itu, bukan hanya tentang uang, banyak hal. Gitu ya. Bagaimana caranya sukses di usia 18 tahun? Punya mentor, itu wajib. Betul Kus. Oke, ada yang mau tanyakan lagi silahkan. Kus mau tanya, bagaimana jika uang ada, relasi dia punya, tapi berbisnis seperti enggan gitu. Ya pelan-pelan ngasih tahu ke dia gitu kan. Yang penting kita udah ngasih tahu ke dia, kemudian bawa dalam doa kan. Sesuatu hal orang mau bergabung bisnis dengan kita dan penjualan bisa terjadi kalau kita sudah melakukan upaya penawaran dan belum terjadi saat itu juga, artinya di atas belum mengizinkan kan. Tapi kalau di atas sudah mengizinkan, kita ngomong 2 kata aja, dia langsung closing. Saya udah capek dalam dunia penjualan kan. Tiba-tiba di atas mau ngasih saya rezeki, saya duduk-duduk gitu aja, ada yang ngasih saya puluhan juta. Tapi kalau yang di atas kayaknya belum mau ngasih saya rezeki, 2-3 hari nggak ada rezekinya. Nah makanya mungkin ada dosanya atau apanya ya kita perbaikilah hal-hal seperti itu kan. Ada hal-hal yang menghambat rezeki gitu. Kalau saya memang amalnya nggak ada, ininya nggak ada. Tapi mungkin ada satu kelebihan yang saya utamakan yaitu pada ibu saya kan. Ibu saya itu sebenarnya nggak bisa hidup tanpa ibu saya gitu loh. Kalau ibu saya nggak ada, saya nggak bisa. Saya itu termasuk anak mami gitu kan. Pokoknya ibu saya mau tinggal di Medan, saya temani ibu saya. Walaupun saya udah mau tinggal di Jakarta gitu ya. Jadi saya ke Jakarta kadang 3 minggu, nanti udah kangen pulang lagi gitu. Jadi saya bisa tinggal di kota Medan pun, tapi saya nggak mau. Ibu saya mau tinggal di kampung, ya udah saya beli rumah di sebelah supaya saya bisa dekat dengan ibu saya gitu. Jadi ada hal-hal yang menghambat rezeki, mungkin itu kita perbaiki dulu. Bisa jadi itu yang menghambat ya. Kadang kok susah closing, kadang kok penjualannya susah gitu. Mitra saya pasif, coach. Awal-awal rajin posting, sekarang nggak pernah posting, malah jualan macam-macam gitu loh ya. Nah itu kalau kita punya mitra yang seperti itu, coba kita lihat diri kita dulu, kita perbaiki dulu diri kita kan. Kalau kita mau punya mitra yang aktif, kita mesti aktif. Kalau kita mau punya mitra yang fokus, kita mesti fokus. Kalau kitanya kadang aktif, kadang enggak, kadang fokus, kadang enggak fokus gitu ya, maka kita akan mendapatkan mitra yang seperti itu. Saya yang udah fokus, aktif pun kadang dapat mitra yang masih belum aktif, masih unfokus, masih belum fokus. Tapi persentasenya 90 dibanding 10. 90% yang aktif fokus, 10% yang enggak. Kan itu udah fair. Karena saya dulu memperbaiki diri saya sendiri gitu. Ya. Saya dari nol harus mau berproses, itulah yang diajarkan Coach Dedi gitu ya. Hebat, mantep. Terus bagaimana kalau ada mitra yang udah lama gak jalan setahun lebih, terus ternyata pengen gabung lagi ke mitra kita level 1, karena emang calon mitra ini teman kita bersama. Terus bagaimana kalau ada mitra yang udah lama gak sejalan setahun, terus ternyata pengen gabung lagi ke mitra kita. Ya gak apa-apa, mulai lagi dari awal gitu loh. Mulai lagi dari awal dan bina lagi dari awal. Ya. Jadi terima aja, gak apa-apa Bu Naning ya. Oke, baik itu saja. Coach bagaimana membagi waktu dengan baik? Banyakin uangnya. Saya alhamdulillah banget sekarang banyak waktu banget untuk ibu saya, untuk anak-anak saya, untuk istri saya gitu ya, untuk keluarga saya, dan saya di rumah aja gitu ya, waktu saya untuk mereka. Tapi saya juga nyusun strategi bagaimana bisa bermanfaat bagi banyak orang. Seperti nulis buku, bikin konten-konten, live seperti ini. Dulu kan saya nggak mau live, sekarang ya live, bikin materi. Ini bikin materi seperti ini ya saya seperti biasa kan, ada mind mappingnya, jadi ada contekannya. Terus 2 hari lagi live, malam ini saya udah bikin materinya, saya latihan terus menerus supaya apa? Supaya gampang dicerna oleh teman-teman gitu ya. Jadi membagi waktunya itu salah satunya adalah banyakin uangnya gitu ya. Baik, itu saja sekian dari saya. Teman-teman udah hampir jam 9, saya mau menemani ibu saya lagi. Hari Rabu kita live lagi, kita sharing-sharing lagi tentang materi yang lebih oke gitu ya. Ajak teman-temannya untuk bergabung di sini. Itu saja sekian dari saya teman-teman di sini. Sehat selalu, makin sukses hidupnya, makin berkah hidupnya.
makin berlimpah hidupnya gitu ya. Coach, kuku jari kelingking panjang, potong. Oke, siap ya, nanti saya potong gitu ya. Jadi saya ini dari muda ini udah pelihara ini jadi kebiasaan gitu loh ya. Oke, nanti saya potong. Potongnya mungkin pendek sedikit gitu ya. Ini jadi dari saya SMP, SMA, SD itu kayaknya udah bermain di ini gitu loh. Walaupun nggak bagus ya udah deh nanti tak potong ya. Saya dengerin saran teman-teman. Oke, itu saja. Nanti kita jumpa lagi hari Rabu ya. Baik, itu saja. Sehat selalu. Terima kasih teman-teman semua ya.